rumah mas, kumpulnya sama cowok-cowok. Balik hilang deh. Kan kumpulnya sama cowok-cowok di rumah. Celor-celor gak ngerti ini kantoran. Mata masih bengap. Mas Rian pakai dahulu kalau garasi betul diplomat. Oh siap mas. Siap siap. Siap. Siap siap. Tuh ya tadi. Ini komen sampean. Ya orang sebatang tak ya. Ganti rumah-rumah. Ada rumah itu balik ke mobil. Dan dia bodoh di jalan sampean. Rumah itu balik lagi. Kita lagi rame mas kalau ada mas Rian. Gak apa-apa rame. Balik bola, ini sudah kopi. Salam selalu bagi mas Rian dan seluruh siap. Mas Rian berikut kabarnya jarang kelihatan. Iya mas, bagi banyak proyek-proyek yang gak bisa gue putus. Hubungannya sama ini jarang vlog, jarang live. Jadi kalau ada waktu istirahat sebagai istirahat aku ini coba istirahat. Gara-gara kelamaan kagak begitu aja. Jadi terbiasa gue. Biasa. Sekalian nongol ada berapa tuh bener masih tidur aja baru jam 1 gitu. Semalam kan mulai sama kalian sampai 8 ada berkat dari Pembawian sih berkas-berkas laporan. Mas rokok aman mas, nggak aman mas Aris? Gak aman, gak aman, gak Nggak aman. aman mas. Mas Rian, Mas Bagus suruh bawa RMA 08 biar dapat pendapatan. Ya Allah mas, mas. Mas lu kayak gak kenal gue aja sih. Masa ya hal kayak gitu gak gue lakuin? Gue lakuin dari kapan tahu? Bagusnya kagak mau. Iyalah, ngomong sejak iya mas. Gas mas, pokoknya tandangin. Iyalah, gila kali. Asal jeplak aja ngomong 2,2 M. Dari mana? Wah itu murni kita ya. Makanya enak banget ini. Buat gue enak banget. Laporan baliknya enak gitu. Karena dari awal pernyataan mereka benar semua. Bisa difoto semua bukti juga. Emang lagi pengen nyari perhatian publik kan. Tapi kan salah. Pikir gue selama ini jangan dulu sama Pak Adi. Kamu marah anak. Orang gue salah. Salah. Ini kan dia orang lain. Gue ajak balik. Ganti lagi. Gue biarin dulu dia selesai ngomong semua nih. Begitu udah. Bersihkan. Gue buka semua kan. Dari A sampai Z. Dari di kontrak. Isi chatnya. Segala macam. Dan semua hal-hal yang dia omongin itu enggak. Makanya ini tadi gue biarin juga. Masih muncul kali ada beneran omongan yang lain. Laporan baliknya enak. Jadi gue pengen sebelah nyinyir baik lah. Biarin aja makanya. Biarin aja. Emang lu pikir orang-orang di atas lo bakal diem dari gue difitnah sama gue. Gue biarin gue kasih panggung. Dia kan lagi butuh panggung nih buat peresmian buka jalur mau ini. Gue biarin gue kasih panggung. Terus situ. Mas gue nggak live di HP Mas Rian kenapa mas? Gua loh mas baru bangun tidur, Andi lagi nge-live, gue nimbrung aja, gue malas. Gue ini kalau utang banyak, oke lah, masih masuk akal. Tapi kalau nyolong, nilep, gelapin, belum ada sejarahnya. Kecuali komisi perusahaan bokap gue, nah itu mungkin gue ngambil, tapi kan komisi mas, bukan uang perusahaan. Kalau utang gue banyak, oke lah. Tapi kalau
nyolong, gelapin, wah itu belum ada sejarahnya gitu. Banyak banget pokoknya dari awal, dari Mas kalian nggak sadar sih, dari dia bilang apa namanya, gue ngilang, ya itu kan udah nggak masuk akal. Orang gue abis keluar dari Bekasi, abis keluar dari Cawang aja gue nge-live mulu, gue pindahan ke sini juga. Kalian tahu ya kan, gue streaming, gue apa terus apa lagi tuh. Komodo AM abis dia, rekening gue udah gue printin semua, rekening Risa, rekening MTI, kagak ada aliran dana. Makanya itu orang lebih-lebihin aja. Apalagi tuh 100 unit. Nah, gue mau tarik dewe lah, Mas. setahun 100 unit lah, harus lah 100 unit kayak 200 unit kan dia yang bagian beliin, gua kan bagian ngejalanin. Tinggal dia mampu apa enggak ya. Kalau gua bisa beli sendiri 100 unit, lah ngapain gua pakai bis dia 4 unit, gua pakai sendiri. Bisnya aja udah dikembalikan dari pasar lah, iya bis ditarik 100 unit setahun lah, iya kan stres ya. Makanya mereka itu lagi blunder Mas, bingung kali mau ngapain aja nih ngomongnya. Makanya asal jeplak-jeplak aja, dipikir gua nggak punya apa namanya. Nah, iya. Empat unit bisa dikembalikan, MTI katanya belum dikembalikan. Lah, orang udah ditarik di. Nah, itu kan jejak digital juga ada ya. Waktu lagi ngetem di Cipulir tiba-tiba ditarik, di Poris ditarik. Di grup FB udah rame Mas, banyak bocil. Biarin aja Mas, musuh-musuh gue kan banyak. Hater gue yang dari dulu selama setahun ini gak dapat bahan, pusing Mas. Biarin mereka pesta. Makanya gue bilang ini gue masih nungguin dia ngoceh apa lagi nih. Biarin aja. Biar sekalian laporan baliknya enak Mas. Laporan baliknya satu, bikin laporan palsu ya kan dia. Terus kedua, pencemaran nama baik. Tiga, UIT masuk semua. Sama ntar perdatanya gue gitu Mas. Ya, karena yang paling dirugikan tuh harusnya gue, karena yang prestasi kan mereka. Ntar kan bukti-bukti kontraknya ada, bukti kontrak ada, alasan penarikan juga ada, terus ada semua. Kayak gini kan malah kelihatan ya. Iya, sepi lagi punya dari malam Mas, itu cuma salah satu aja, banyak nanti timnya Mas. Dari RI1 juga ngirim tim malah. Yang penting mereka tadi bilang kan semalam banyak di telepon. Mas Rian bener nggak kayak gini? Tenang aja Mas, kita tim pengacara gitu. Kalau Mas Rian bener, Mas Rian ngomong biar kita carian celah. Mas, nggak usah dicariin celah, gue bilang. Rian Mahendra ini nggak pernah ada sejarah kayak gitu. Mas anak-anaknya Pak Haji Arianto kagak ada yang punya sejarah ngelapin duit, apa ngilangin, apa nyolong, apa segala macam, nggak ada Mas. Makanya gue bilang kalau sampai nemuin bukti yang menunjukkan kalau mereka bener ibaratnya omongannya, nggak usah ini Mas, nggak usah dibela sih. Saya nyerahin diri biar di sel 4 kali lipat, apa 40 tahun, apa 20 tahun, apa dihukum mati gitu. Yang laporan GPS-nya dicopot itu berarti gimana? Mas, sejak kapan gue ngurusin GPS Mas? Gue tanya, GPS-nya hilang, mati atau gimana? Kalau hilang oke lah, ntar biar ditanyain ke anak-anak, lu ada nyolong GPS apa enggak? Ya kan? Kalau GPS cuma mati, lah ya mana gue tahu Mas, vouchernya habis, listriknya habis apa gimana? Emang gue ngurusin GPS, gue punya aplikasinya juga enggak? Lah kan itu bis dipakai buat operasional MTI Jakarta Pekalongan. Kalau GPS-nya tadinya dipakai buat Padangan, bis dia jalan Padang, lah apa urusannya sama gue Mas? Gue punya aplikasinya juga enggak? Aneh. Kecuali kalau GPS-nya hilang, nah itu baru tanyain penggelapan GPS, pencolongan GPS, pencurian GPS. Nah itu mungkin bisa. Lah kalau mati doang, lah apa urusannya sama gua? Kayak saya beli mobil pakai leasing nggak bisa bayar, Mas. Logikanya ya, bis itu kan masih baru sebulan Mas. Gua jalan bulan apa? Bulan Juli. Terus Agustus tanggal berapa tuh? 19 ditarik kan. Berarti kan alasannya bukan karena finansial Mas. Logika orang baru kerja sebulan, kalau alasannya karena finansial nggak kuat bayar atau apa, mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru ditarik. Ini enggak kan, 1 bulan, 2 minggu baru ditarik. Ibaratnya gue jatah ngangsur aja belum.
kok bis sudah ditarik. Nah, berarti kan alasannya di situ karena ada hal-hal lain. Makanya ntar bakal gue buka semua alasan penarikannya itu apa. Karena ada kontrak-kontrak yang dia nggak penuhin dan dia pengen maksa minta akuisisi 49% saham gue. Gue nggak mau. Akhirnya bis ditarik semua. Ya gue kasih mas. Sekarang gini aja logikanya. Lu mau nggak rumah lu belum dibayar? Ya kan, tapi sertifikatnya diminta dibalik nama sama dia. Mau nggak? Kalau lu nggak mau, ya jangan maksa gue mau. Enak aja. Logikanya ya, bis baru jalan sebulan otomatis dipakai buat trial sambil perbaikan kan kalian tahu sendiri banyak komplainan kan, jejak digital itu ada mas di YouTube. Namanya bis baru jalan akap itu pasti bulan-bulan pertama dia trial, kurang-kurangnya apa, perbaikannya apa, ya kan. Mana ada. Jadi alasannya bukan karena finansial, itu mah alasan dia yang diada-adain aja. Makanya gue bilang ntar lu bakal seru kalau gue udah laporan balik. Karena gue nggak bakal ngasih ini damai kagak ada, gue bilang sampai habis lu, gue bilang. Makanya kalau ada yang bilang apa karena masalah finansial, nih suruh melihat di YouTube, logikanya suruh kerja, matanya suruh melek, kerja aja baru sebulan itu masa trial, perbaikan dan lain-lain. Bis ditarik tanggal berapa? Tanggal pas gue ke Gias kan tanggal 19. Berarti kan berapa tuh? Kirim Gias tanggal 16 atau 19? Nah, 1 bulan baru 2 mingguan. Makanya kalau ada yang bilang masalah finansial, berarti dia buta matanya, nggak ngelihat YouTube. Jejak digital ada, bukan gue yang bikin. Itu kan alasan aja, alasannya dia ke publik supaya apa? Supaya dia nggak malu. Karena alasan sebenarnya bukan itu. Gue punya alasan sebenarnya. Orang masih ada semua chattingannya, masih ada semua surat kontraknya. Dia pengusaha habis masa gak paham lah, iya. Apalagi dia pengusaha habis basicnya, ya kan, bukan orang sawah. Makanya gue biarin, gue mah santai mas. Lu mau pada ngujat gue duluan, oh silahkan, gue bilang silahkan. Ntar lu, begitu gue udah buka, gue udah laporan balik, gue buka semuanya. Nah, lu urat malu lu masih ada nggak? Gue tanya. Semoga mas Rian dikasih kesabaran karena ini semua hujan. Santai mas, emang gue kelihatan gak sabar. Gue cuman capek aja secara jiwa gitu. Selama ini gue hidup, gue pakai buat nolong orang, tapi yang gue nolong kadang, yang gue tolong kadang ya begitu. Ini yang merebut pas MTI apakah bener mas? Ntar aja. Kalau gue yang ngomong, ntar apa namanya, dia kan punya keinginan buat IPO kan mas, makanya dia butuh branding gue gitu. Tapi kalau hak-hak gue belum dipenuhi, masa iya gue mau kasih? Makanya gue nggak mau ngomong sekarang, ntar aja lah. Ntar pasti ada konferensi pers, gue pasti bikin juga. Tapi makanya sengaja nggak gue bikin duluan langsung kemarin begitu, enggak, karena gue pengen dengerin mereka ngoceh lagi. Ntar gue bakal konferensi pers dan omongan gue berdasarkan bukti. Gue bakal nunjukin buktinya juga, nggak kayak mereka yang asal cuap-cuap doang, ya kan. Kalau cuma asal cuap-cuap doang, cuma nyari sensasi biar orang baca tulisan spanduk di belakang mereka buka jalur baru, ya kan, buka jalur Wonogiri, Jakarta Wonogiri. Enggak, gue nggak kayak gitu. Tenang aja, omongan gue ntar pasti ada buktinya semua, dan gue siap mempertanggungjawabkan semua omongan. Mas Rian sabarnya masih ada 2. Mas, kita pernah ada di posisi yang jauh lebih berat dari ini. Jadi masalah kayak gini buat gue sepele, receh. Bila sudah terbiasa menghadapi badai, kenapa menggigil karena embun pagi? Karena embun pagi, menggigil karena embun pagi. Oh bagus juga tuh. Iya. Kalau udah terbiasa menghadapi badai, masa ya kita harus ngerasa kedinginan sama embun pagi? Ya kan? Enggak mas, mereka itu emang lagi kusut aja mas, lagi kusut terus apa namanya, ya pengen nyari lah. Makanya mungkin selama ini mereka, gue sih baru-baru denger aja ya. Maksudnya banyak temen yang ngomong gue,
Mas, dari dulu dia bisnis restoran, bisnis rental, bisnis apa juga. Banyak kasus kayak gini sama dia. Emang orangnya kayak gini dari dulu. Sampai tengah-tengah diambil. Sampai tengah-tengah diambil, sampai tengah-tengah dihancurin, sampai ntar pengen diakui